Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Ainur Rahman. Saya lahir di Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada tanggal 31 Mei 2003. Saya sekarang tinggal di Bangkalan, lebih tepatnya di Kecamatan Kuanyar, Desa Pesanggerahan. Sekarang izinkan saya untuk memperkenalkan diri lebih lanjut. Hobi. Akhir-akhir ini saya lagi senang menonton YouTube dan bermain futsal. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat manusia dalam pendidikan. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah konsep yang mendasar tentang manusia dan eksistensi manusia di dunia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, kemudian membedakan dengan makhluk yang lain. Kelebihan tersebut adalah karena manusia memiliki akal dan pikiran. Dengan akal dan pikirannya, manusia mampu membudidayakan lingkungannya untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri. Dimensi hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individual. Salah satu perwujudan individualitas manusia yang dengan adanya kesadaran manusia terhadap diri sendiri. Manusia sebagai individu merupakan suatu kenyataan yang real dalam kesadaran manusia. Hal ini dikarenakan posisi manusia merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari alam semesta. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial, yaitu kesadaran diri sendiri dalam membuka suatu realita. Walaupun kita sebagai subjek yang menyadari, namun diri kita bukanlah pusat dari segala realita. Perwujudan dari manusia sebagai makhluk sosial dapat dilihat bahwa tidak pernah ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial terwujud dalam kesadaran interdependensi dan saling membutuhkan, serta dorongan-dorongan untuk mengabdi sesamanya adalah asas sosialitas itu. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk moral atau susila. Pandangan ini menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk susila berasal dari kepercayaan bahwa budi nurani manusia yang secara sadar mematuhi norma-norma yang ada. Antara kesadaran susila dengan realitas sosial tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan nilai-nilai hanya dapat terjadi pada kehidupan sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan sosial tanpa adanya hubungan susila, dan tidak ada hubungan susila tanpa adanya hubungan sosial. Dari ketiga esensi tersebut merupakan sebagai satu integritas ialah kodrat hakikat manusia secara potensial. Hal ini berarti bahwa keadaan lingkungan hidup manusia dapat berkembang menjadi realita ataupun sebaliknya tidak dapat menjadi realita. Yang keempat, dimensi keberagaman. Roosevelt menyatakan bahwa keberagaman berurusan dengan campuran kolektif dari perbedaan dan persamaan di sepanjang dimensi, misalnya usia dan latar belakang pribadi. Manusia dan pendidikan. Pendidikan dapat dilaksanakan dengan benar apabila mengacu pada landasan yang kokoh. Sebab itu, sebelum melaksanakan pendidikan,
para pendidik perlu terlebih dahulu memperkokoh landasan pendidikannya. Mengingat hakikat pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia. Maka para pendidik perlu memahami hakikat manusia sebagai salah satu landasannya. Konsep hakikat manusia yang dianut pendidik akan berimplikasi terhadap konsep dan praktek pendidikannya. Hubungan hakikat manusia dengan pendidikan. Bagi manusia, kegiatan mengetahui merupakan kegiatan secara hakiki yang melekat pada cara beradanya manusia. Secara kodrati, manusia memiliki hasrat untuk mengetahui. Ada yang hasratnya besar sehingga upaya pencarian pengetahuan sangat tinggi dan tidak kenal menyerah. Akan tetapi ada pula yang hasratnya rendah atau biasa-biasa saja sehingga tidak bermotivasi mencari pengetahuan. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa semua manusia punya keinginan untuk tahu. Dalam arti sempit, pengetahuan hanya dimiliki makhluk yang bernama manusia. Hebatnya lagi, manusia tidak saja memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam hidupnya, tapi juga mengembangkannya menjadi beraneka ragam pengetahuan.